Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Abdillah, mahasiswa program studi pendidikan bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menyampaikan atau mereview buku pengantar linguistik bahasa Arab karya Dr. Syahkhalid Nasution SAG MA guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah ilmu lughah wa ilmu dalalah yang diambil oleh beliau Dr. Nasiruddin MSI MPD. Pada bagian yang kedua, saya akan menyampaikan secara singkat biografi beliau. Syahkhalid Nasution dilahirkan di Kabupaten Tapanuli Selatan pada tanggal 2 Februari 1976. Beliau memperoleh gelar sarjana agama pada program studi pendidikan bahasa Arab di Stein, Batu Sangkar, Sumatera Barat pada tahun 1999. Kemudian beliau memperoleh gelar Master of Arts atau MA di Prodi Bahasa dan Sastra Arab pasca sarjana UIN Syarif Hidayatullah pada tahun 2003, serta mendapatkan gelar doktor dari jurusan pendidikan bahasa Arab pasca sarjana di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2006. Beliau merupakan anak kelima dari pasangan Haji Daud Nasution almarhum dan Haja Nurillah Hasibuan almarhumah. Kemudian beliau mempunyai seorang istri bernama Reni Maulina Siregar SPDI, dan beliau merupakan bapak dari Dafa Azka El Sarin Nasution. Baik, selanjutnya kita menuju ke tujuan dari penulisan buku ini. Tujuan penulisan buku ini yaitu membantu mahasiswa jurusan bahasa Arab dan sastra Arab dalam mata kuliah ilmu lughah. Namun fokus utama dari buku ini adalah potret bahasa melalui kacamata linguistik umum. Dengan demikian, dalam penyusunan buku ini banyak mengkomparatifkan teori-teori linguistik umum dengan bahasa Arab. Buku ini disusun melalui pengembangan silabus mata kuliah linguistik kurikulum nasional perguruan tinggi agama Islam. Selanjutnya, setelah kita tahu latar belakang dalam penyusunan buku ini, kita langsung membahas mengenai bab yang pertama, yaitu tentang ilmu linguistik atau ilmu lughah. Ilmu linguistik atau ilmu lughah berasal dari bahasa Latin lingua yang artinya bahasa. Sedangkan dalam bahasa Inggris disebutkan linguistik, artinya ilmu bahasa. Kata linguistik kemudian diserap oleh bahasa Indonesia menjadi linguistik dengan makna yang sama, yaitu ilmu tentang bahasa atau telah bahasa secara ilmiah. Persamaan antara linguistik dan filologi itu adalah menjadikan bahasa sebagai objek kajiannya. Lalu perbedaannya apa? Perbedaannya yaitu filologi mengkaji bahasa dari sudut sejarah, sedangkan linguistik mengkaji bahasa secara non-historik. Selanjutnya kita lanjut pada manfaat mempelajari linguistik. Yang pertama adalah bagi guru bahasa Arab. Guru bahasa Arab yang menguasai linguistik Arab dengan baik akan dapat mengajarkan keterampilan berbahasa Arab secara efektif dan efisien. Kemudian yang kedua, bagi penerjemah bahasa Arab. Bagi penerjemah bahasa Arab, mempelajari ilmu linguistik sangat penting karena mempengaruhi bagaimana cara dia menerjemahkan sebuah ungkapan dalam bahasa yang berbeda. Yang ketiga adalah menyusun buku pelajaran bahasa Arab. Bagi penyusun pelajaran bahasa Arab, linguistik sangat penting. Yang keempat adalah penyusunan kamus berbahasa Arab. Baik, itulah kajian yang mengenai ilmu linguistik. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang bahasa dalam bab kedua ini. Pada bab ini dijelaskan beberapa hal terkait bahasa, seperti definisi bahasa itu apa, kemudian hakikat dan karakteristik bahasa, peran dan fungsi teori-teori pertumbuhan dan rumpun bahasa yang ada di dunia ini. Yang pertama, kita masuk dalam definisi bahasa. Bahasa adalah lambang-lambang atau bunyi-bunyi yang digunakan setiap kelompok untuk mengutarakan maksudnya. Kemudian selanjutnya ada hakikat dan karakteristik bahasa. Yang pertama, hakikat dan karakteristik bahasa, yaitu bahasa adalah sistem lambang yang berbentuk bunyi. Yang kedua, bahasa itu unik. Yang ketiga, bahasa itu universal. Yang keempat,
keempat, bahasa itu arbitrer atau lebih dikenal dengan manasuka. Yang kelima, bahasa itu bersifat produktif. Yang keenam, bahasa itu dinamis. Kemudian yang ketujuh, bahasa itu beragam. Dan yang terakhir, bahasa itu manusiawi. Kemudian fungsi dari bahasa. Apa itu fungsi bahasa? Yang pertama, bahasa alat untuk berpikir. Yang kedua, bahasa dapat berfungsi sebagai upaya meyakinkan orang lain. Kemudian yang ketiga, berfungsi sebagai lambang agama. Yang keempat, bahasa merupakan pendukung yang mutlak terhadap keseluruhan perkembangan ilmu pengetahuan manusia. Yang kelima, bahasa berfungsi sebagai media. Kemudian yang keenam, bahasa dapat berfungsi sebagai alat pemersatu. Masuk pada bab yang terakhir, yaitu semantik atau ilmu bahasa. Secara etimologi, semantik dalam bahasa Indonesia diserap dari bahasa Inggris, yaitu semantics, yang berarti studi tentang makna. Dalam pengertian terminologi, semantik adalah sebuah sistem penyelidikan makna dan arti dalam suatu bahasa atau bahasa pada umumnya. Verhaer mengatakan semantik adalah teori makna atau teori arti. Ada banyak pernyataan dari para ahli yang mengutarakan, salah satunya adalah Umar. Menurut beliau, semantik adalah studi tentang makna atau ilmu yang mempelajari tentang makna, atau merupakan cabang linguistik yang mengkaji tentang teori makna. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis semantik. Menurut Verhaer, ada dua jenis makna, yaitu makna leksikal dan makna gramatikal. Yang pertama, makna leksikal. Menurut Krida Laksana, yang dimaksud dengan makna leksikal adalah makna unsur-unsur bahasa sebagai lambang, benda, peristiwa, dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua adalah makna gramatikal. Menurut Padeda, makna gramatikal adalah makna yang muncul sebagai akibat berfungsinya kata itu dalam kalimat. Krida Laksana mendefinisikan makna gramatikal sebagai hubungan antara unsur-unsur bahasa dalam satuan-satuan yang lebih besar. Misalnya hubungan antara kata dengan kata dalam frase atau klausa. Selanjutnya membahas tentang perubahan makna. Berikut ini ada dua hal pokok yang ingin dijelaskan, yaitu faktor-faktor yang melatar belakangi perubahan makna. Yang pertama, faktor perubahan makna. Ada tiga faktor utama penyebab terjadinya perubahan makna, yaitu faktor bahasa, sejarah, dan sosial. Di sisi lain, menurut Ullmann dalam Padeda menyebutkan bahwa di antara beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan makna adalah pengaruh bahasa asing. Dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa ada 4 faktor penyebab terjadinya perubahan bahasa, yaitu yang pertama, faktor kebahasaan. Yang kedua, faktor kesejarahan. Yang ketiga, faktor kebutuhan kata baru. Yang keempat, faktor bahasa asing. Kemudian bentuk-bentuk perubahan makna itu ada 3. Yang pertama, makna penambahan atau meluas. Menurut Haier, yang dimaksud dengan perubahan makna dalam bentuk penambahan atau meluas adalah gejala yang terjadi pada sebuah kata atau laksen yang pada mulanya hanya memiliki sebuah makna, tetapi kemudian karena berbagai faktor menjadi memiliki makna lain. Yang kedua, makna mengurang atau menyempit. Menurut Haier, yang dimaksud dengan makna mengurang atau menyempit adalah gejala yang terjadi pada sebuah kata pada mulanya memiliki makna yang cukup luas. Yang terakhir, penggantian makna atau perubahan total. Menurut Haier juga, yang dimaksud dengan perubahan total adalah berubahnya sama sekali makna sebuah kata dari makna asalnya, walaupun kemungkinan ditemukan unsur keterkaitan antara makna asal dengan makna yang baru. Baik, jadi itu yang dibahas dari buku Pengantar Linguistik Bahasa Arab karya Dr. Syah Khalid Masud.
SAGMA. Kekurangan dari buku ini adalah tidak adanya indeks, pembahasannya terlalu singkat. Kemudian kelebihan dari buku ini adalah buku ini dilengkapi dengan rangkuman per babnya. Jadi itu akan memudahkan kita untuk mencerna dan memahami subbab yang telah kita baca. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.